Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Agustina akan mempresentasikan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu aset tetap. Transaksi penjualan aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan. Seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Dampak terhadap pencatatan entitas induk atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atas penjualan aset tetap, entitas induk harus membuat pencatatan. Dampak terhadap jurnal eliminasi, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi atas penjualan aset tetap antara induk dan anak harus dieliminasi. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak atau sebaliknya. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Contohnya, PTP memiliki 100% saham PTS. Berikut adalah ilustrasi informasi peristiwa transaksi jual beli aset tetap antara PTS dan PTP. Pada tahun 2015, PTP membeli tanah seharga 900 juta. Kemudian, pada tahun yang sama, PTP menjual tanah tersebut ke PTS seharga 1 miliar, sehingga menghasilkan untung sebesar 100 juta. Pada tahun 2016, PTS menjual tanah tersebut ke pihak lain seharga 1.200.000.000 sehingga menghasilkan untung sebesar 200 juta, sehingga total keuntungan sebesar 300 juta. Oleh karena itu, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta pada investasi pada entitas anak sebesar 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta di debit pada tanah sebesar 100 juta di kredit. Transaksi hilir aset tetap tidak disusutkan. Contohnya, PT Nusantara memiliki 75% saham PT Andalas. Selama periode 2015, terdapat transaksi hilir yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 20 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Jurnal oleh PT Nusantara pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta di debit pada investasi PT Andalas sebesar 15 juta di kredit. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi, yaitu jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta di debit pada tanah sebesar 20 juta di kredit. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut digunakan. Dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh, pada 31 Desember 2015, PT Palapa menjual kendaraan kepada entitas anak PT Samudra sebesar 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 pada harga 300 juta. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2015 adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama sisa masa manfaat yaitu 3 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa.
Pada 1 Januari 2014, PTP membeli kendaraan sebesar harga 300 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, PTP menjual ke PTS seharga 210 juta rupiah. Keuntungan sebesar 30 juta. Nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2015 yaitu nilai perolehan sebesar 300 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta, maka nilai tercatat sebesar 180 juta. PTP harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebagai berikut. Bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta di debit, pada investasi entitas anak sebesar 30 juta di kredit. Keuntungan atas penjualan kendaraan yang dibukukan PTP sebesar 30 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan tersebut masih berada di PTS, sehingga keuntungan penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Kendaraan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah nilai menurut pencatatan PTP. Sehingga jurnal eliminasi dibuat untuk meningkatkan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta dan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015 yaitu kendaraan pada debit 90 juta, keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta di debit, atas akumulasi penyusutan kendaraan 120 juta di kredit. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.